Halo, Halo, selamat siang, Dobes. halo, Halo, siang. Di sana malam ya? bonjour, bonjour. Eh, Gimana, gimana, bonjour. gimana sih, Di gimana, situ. gimana? Iya, iya. Mm, Melanjutkan yang kemarin tentang mm, realita, mimpi, dan perasaan. Nah, mm. nanti teman-teman boleh langsung question box ya. Boleh tanya, ya. Ya, oke. Kemarin untuk realita kita baru realita sama mimpi. Untuk perasaannya kita belum. Mm-mm. Nah, Perasaan. untuk Mm-mm. realitas, iya, untuk realita kita dari apa namanya otak itu memang sudah ada denial seperti itu memang sudah ada sejak dulu. Memang itu sudah bawaan ya dari eh, zaman pemburu pengumpul bahkan sampai sekarang pun. Kemudian untuk yang Kemudian untuk yang mimpi itu ada pembahasan sendiri. Nanti bisa dilihat di YouTube-nya Dok Des di Inside Ya. Our Brain. Mm-mm. Nah, ini sekarang kita boleh bahas sedikit tentang realita, mimpi, sama perasaan. Ini yang terjadi di otak ini apa sih, Dok? Sebenarnya yang terjadi itu bagaimana sih? Ini ada suara nyanyi-nyanyi itu di tempatnya, di tempatnya Dian. Itu ada yang nanya, Iya, ada tempat, suara nyanyi-nyanyi. tempat nyanyi. Karena Mm-mm. saya di kopi. Saya di kopi. Oke, Kopi. ya nggak apa-apa. Oke, Itu. nggak Yang apa-apa. pertama, denial itu sebetulnya Hmm? ya gini loh ya, yang kalau kita itu kalau kalau kita itu melihat realita gitu, realita. Hmm? Sebenarnya realita itu penting nggak sih bagi kehidupan? Nggak penting gitu. Oh, nggak. Nggak penting. Nggak penting gitu ya. Ini di garis bawahi gitu ya. Itu itu digarisbawahi bahwa apakah realita itu penting bagi kehidupan? Nggak penting itu. Misalnya ya realita itu kan bagaimana individu itu mempersepsikan keadaan dan menyimpulkan keadaan itu seperti apa gitu ya. Bagi kecoa itu ya, bagi kecoa ini ya, itu ya penting ini apa namanya hari ini itu dapat apa kamu dapat lotre apa nggak penting bagi kecoa itu ya. Bagi kecoa itu nggak penting ada Indonesia apa enggak, ini nggak penting kecoa gitu ya. Bagi wedus itu ya Indonesia itu nggak penting gitu ya, nggak penting. Nah bagi kehidupan, nah realita itu adalah bagaimana kita melihat fakta dan menyimpulkan fakta itu secara apa adanya. Itu adalah realita. Otak kita ya, otak kita melihat fakta, melihat kondisi, dan otak kita itu menyimpulkan kondisi itu secara apa adanya. Hanya saja itu ya, otak kita ini kan satu, otak kita itu karena kita berkesadaran. Jadi kita itu karena kesadaran itu sifatnya subjektif. Kemarin kan kita bahas kesadaran itu adalah mental subjektif gitu ya. Nah, karena yang namanya otak itu terus kesadaran itu punya yang namanya mental subjektif gitu ya. Maka realita itu ada realita yang objektif, ada realita yang subjektif. Dua-duanya realita gitu. Dua-duanya realita. Realita itu tidak bisa misalnya realita itu tidak bisa didinai gitu ya. Tidak bisa diabaikan gitu. Kamu panas bagaimanapun kamu abaikan ya nggak bisa orang panas gitu ya. Nggak bisa gitu ya. Ini aku follow up kamu yang bilang tadi dina itu sudah ada sejak lama gitu ya. Enggak. Dina itu adalah sikap mental kita yang merespon adanya realita. Realita. Indonesia diapa-apain sudah ada sejak tahun 1945. Kamu dina atau tidak tetap ada gitu. Ya, kamu dina itu tetap ada gitu. Jadi hari ini hari Rebu, kamu dina apa enggak ya Rebu gitu. Rebu. Nah, otak kita bagi manusia ini yang mempunyai kesadaran gitu ya. Karena kita punya kesadaran, maka kita punya yang namanya realita objektif dan realita subjektif gitu. Karena kesadaran sendiri adalah mental subjektif gitu. Mental subjektif kesadaran.
Kesadaran sendiri bagi individu nggak penting-penting amat gitu. Nggak penting. Kecoa itu nggak sadar ya bisa hidup selama 250 juta tahun gitu. Ya. Kecoa itu nggak punya kesadaran gitu ya. Oh, yang namanya semut ya nggak punya kesadaran gitu ya. Nggak punya kesadaran. Tapi semut, serangga itu sekarang kalau dijumlah dalam kalau kita menilai banyak-banyakan itu ya bukan hanya banyak individu, tapi kalau ditumpuk itu berapa jumlah biomasa gitu ya, berapa ton. Nah ini manusia ini adalah binatang besar paling berlimpah gitu. Tetapi kalau dijumlah dengan yang namanya serangga ya kalah gitu. Apakah serangga punya kesadaran? Enggak gitu. Enggak gitu. Jadi apa realita itu bagi serangga gitu? Realita bagi serangga kalau ada makanan, ya ikut aja, ikut pemimpinnya dia makan gitu. Kecoa, bagi kecoa realita apa? Kalau ada bayang-bayang manusia, lari dia itu. Didekati lari. Itu adalah realita bagi kecoa. Tapi apakah kecoa lihat kesadaran? Enggak. Bagi kecoa yang namanya realita, ya realitas objektif. Ya, bagi wedus itu ya. Mereka nggak punya realita subjektif. Mereka realita objektif. Objektif ya. Dideketin manusia ya, takut ya disembelih ya mau mbak ae gitu ya. Nah, karena manusia ini punya otak gitu ya, dan punya kesadaran gitu ya. Maka ada yang namanya realita subjektif bagi binatang-binatang yang berkesadaran. Mereka punya yang namanya realita subjektif gitu. Secara subjektif. Jadi ya penderitaan itu subjektif gitu ya. Nyeri itu juga subjektif gitu ya. Itu yang namanya realita. Jadi bagi kita realita ya realita gitu ya. Misalnya ini warna putih ini yang aku lihat sama yang kamu lihat itu beda gitu. Beda gitu. Ini gelas ini putih nih, gelas kopi ini ya. Gelas kopi ini putih ini ya. Tapi putih yang kamu lihat dengan yang putih yang aku lihat itu beda. Gitu. Beda. Jadi secara objektif beda itu. Secara subjektif beda. Ya, secara objektif sama, secara subjektif beda, tapi kesimpulan kita sama, kita sepakat kalau ini putih gitu. Ya. Putih yang kamu lihat dengan putih yang kulihat itu beda, ya. Nah, itu yang namanya subjektif tadi. Objektifnya ya ini barang gitu ya. Ini barang, ini bisa dilihat, bisa dipegang. Hanya kalau realita subjektif itu ya aku silau lihatnya, aku enggak gitu. Kalau kamu itu sakit matamu lihat putih ini, itu subjektif itu. Orang-orang nggak apa-apa gitu. Aku sih loh kalau lihat warna merah nggak suka gitu ya. Itu adalah realita subjektif. Tentang warna merah itu sendiri disusun oleh barang-barang yang memantulkan cahaya. Gitu ya. Itu objektif ada. Gitu, ya. Nah terus kemudian merah itu jadi lambang bendera partai. Nah, itu jadi realita intersubjektif itu. Ya, itu. Nah, kenapa bisa demikian? Karena manusia itu pada akhirnya dengan kemampuan kesadarannya mengembangkan yang namanya imajinasinya. Mengembangkan imajinasinya. Kamu lihat di belakang itu, lihat rumah itu kenapa rumahnya kok gitu? Itu karena mereka punya realita intersubjektif tersendiri gitu ya. Nah, bagi manusia realita objektif, realita intersubjektif atau realita subjektif bisa kemudian dia itu tidak suka gitu. Nah, yang kamu sebut-sebut sebagai deny tadi itu realita. Nah, itu ya sudah lama gitu. Kalau kita tidak suka, kita cenderung udah nggak nganggep gitu ya. Kalau kamu nggak suka, cenderung nggak nganggep gitu. Nah, itu yang disebut mungkin itu yang kamu sebut sebagai deny gitu ya. Deny misalnya, denial itu ya, deny. Misalnya orang tidak suka kalau yang namanya Indonesia ini misalnya Indonesia ini sebetulnya sekuler. Oh, kamu deny misalnya gitu ya. Enggak, itu Indonesia. Nah, itu
dalam hal ini sebetulnya bukan deny. Kamu aja mau menyimpulkan hal-hal yang berbeda. Tapi kalau deny yang menurutmu itu contohnya apa? Contoh, kasih contoh deny yang konkret. Contoh deny, misalnya saya buta warna nih. Saya pegang gelas, ini warnanya ini hijau. Yang saya lihat adalah warna kuning. Itu salah satu contoh deny. Itu bukan deny sebetulnya. Ya kamu buta warna. Buta warna. Buta kalau warna bukan deny. Tolak, Yang menolak. Yang contohnya apa yang kamu anggap deny? Saya misalnya melanggar aturan. Nah, terus? Melanggar aturan menerobos lampu merah. Contohnya itu, menerobos lampu merah. Itu kan saya salah. Lalu saya dikejar sama polisi, ternyata saya nggak melanggar, saya nggak merasa melanggar lampu merah seperti itu. Loh, satu, kalau kamu memang betul-betul nggak lihat lampu merah, terus kemudian ya itu bukan deny, kamu salah lihat aja gitu. Terus kalau kamu sadar bahwa lampu merah itu terus kamu terobos, terus kemudian pada saat ada polisi kamu ngotot, saya nggak nerapkan, kamu gendeng namanya, itu bukan deny gitu. Kok gila apa ya? Orang jelas-jelas kamu sengaja nabrak terus kemudian ada polisi, oh enggak saya nggak nabrak, kamu gila namanya itu ya, gendeng gitu ya gitu. Ya, nah itu yang namanya deny itu misalnya gini ya, namanya deny itu denial itu misalnya gini. Nah, kalian jelas-jelas goblok nih gitu ya. Kalian jelas-jelas yang namanya IQ-nya rendah tapi enggak gitu lah. Iya gimana gitu ya. 78,4 ya. 78,4 ya. 78,4 atau misalnya gini ya. Kondisi kita itu acak-acakan gitu ya. No, kita acak-acakan gitu. Oh, acak-acakan lah. Kita itu sekarang misalnya kita itu enggak bahagia gitu. Nah, kamu bisa mendinai ketidakbahagiaanmu itu dengan segala macam alasan. Itu ya. Bahwa bahagia itu adalah subjektif itu. Subjektif. Tapi kamu deny itu. Lahir batin dunia akhirat kalau ada kamu deny gitu. Enggak, aku ini bahagia itu karena aku punya keyakinan itu ngobrol. Padahal yang disebut kebahagiaan itu sudah jelas gitu ya. Tapi kita deny terhadap bahwa kita enggak bahagia gitu. Nah, denial terhadap kondisi itu ya dalam keadaan itu jadi masalah serius. Kenapa? Kalau kita punya masalah tetapi tidak mengakui masalah, kita tidak akan pernah punya karena tidak akan pernah punya kesempatan untuk memperbaiki masalah. Orang kita nggak merasa bermasalah gitu ya. Ya. Itu kita kalau kita itu tidak mengakui kita punya masalah, lah kita tidak punya potensi untuk menyelesaikan masalah. Orang kita nggak mengakui gitu ya. Oh enggak, nah, itu adalah deny. Deny itu adalah secara sadar dan tidak sadar ya, sadar atau di bawah sadar itu ya. Itu mengabaikan itu, nggak mau mengakui itu ya, mengakui. Deny itu nggak mau ngaku kondisinya itu deny gitu, ya. Itu adalah masalah. Tapi kalau kita misalnya merah kita lihat sebagai hijau ya kamu buta warna gitu ya. Ya nggak ada sih gitu misalnya merah kamu lihat hijau itu yang nggak ada. Buta warna itu pun juga nggak gitu. Buta warna itu kamu nggak bisa membedakan misalnya antara kuning dengan orange itu nggak bisa bedakan gitu ya. Antara merah dengan orange nggak bisa bedakan gitu buta warna. Jarang ada orang buta warna hitam putih kayak jarang banget gitu. Jarang itu hampir nggak ada lah ya. Yang lihat hitam putih itu ya contohnya nggak berwarna itu ya abu-abu itu ya itu elang itu melihatnya dunia itu abu-abu aja itu hitam dan putih gitu. Tapi bagi elang ya nggak penting-penting juga sih berwarna orang dia nggak nonton film gitu ya. Kalau kamu kan nonton gitu ya. Jadi aku balik ulangi lagi ya. Yang namanya deny itu kamu tidak mau menerima realita objektif ataupun subjektif. Kamu nggak mau menerima. Padahal masalahnya itu ada. Misalnya contohnya ada orang sakit nih, orang sakit itu.
gara-gara dia nggak kepingin diobati dokter, dia nggak ngaku kalau sakit gitu. Enggak lah gitu ya. Ya. Dan orang kalau tidak mau mengakui itu, ya dia nggak punya kesempatan. Contoh gitu ya, contoh orang sakit kanker gitu ya. Sepanjang dia denial sakit kankernya itu ada, dia tidak akan pernah punya kesempatan untuk menyembuhkan sakitnya. Banyak orang yang kayak gitu itu. Masih tidak mau menerima. Tidak mau menerima bahwa dirinya sakit itu. Ya. Tapi kenapa orang itu tidak mau menerima itu? Karena mereka tidak dilatih untuk menerima realitas sejak kecil. Itu. Ya. Jadi menerima realita apa adanya itu penting itu. Ya, kalau kita itu dari kecil itu dilatih untuk tidak menerima realita, sampai kapanpun kita sulit menerima realita. Realita. Orang sakit, realitanya sakit gitu ya. Ya harus diobati gitu. Dan dia tahu saya sakit, admit, mengakui saya sakit, supaya kita punya kesempatan untuk menyembuhkan penyakit, memperbaiki masalah gitu ya. Itu persoalan. Kenapa? Kenapa? Sekarang salah satunya. Kenapa yang namanya IQ rata-rata orang Indonesia itu makin rendah? Nah, kita tidak dilatih untuk cerdas secara kognitif itu. Apalagi secara emosi. Tidak dilatih. Kita dilatih untuk deny. Ya. Dilatih untuk denial sejak kecil. Nah, kalau kamu tuh pinter latihan ya, pinter latihan deny ya wes lah ya, makin lama IQ makin rendah gitu ya, makin rendah gitu. Apakah rendahnya IQ itu terus kemudian mempengaruhi kualitas hidup manusia? Iya itu. Sebetulnya IQ itu bagi kecoa ya nggak penting, tapi bagi manusia penting gitu ya. Nah, IQ kecoa itu nggak punya, IQ-nya rendah kecoa itu. Lah orang Indonesia itu 8,4, hampir setara sama gorila itu ya nggak apa-apa juga sih, gorila juga masih hidup gitu ya, itu masih hidup ya, nggak apa-apa juga lah ya. Tapi itu yang membuat kita itu jadi gampang denial gitu, gitu ya. Kenapa? Lah karena dari kecil dilatih untuk gitu. Udah maknya latihan denial, kemudian ke paling kecil melatih anaknya denial, makai denial mana gitu ya. Tapi apakah denial ini terus kemudian lebih bagus lebih jelek daripada denial? Enggak. Beda aja. Cuman beda. Misalnya orang Eropa ini ya, jarang mereka yang denial kalau sakit. Kenapa? Mereka dilatih untuk menerima keadaan. Menerima apa adanya. Orang-orang ini dilatih kayak gitu. Mereka bahagia. Gitu. Apakah orang-orang Perancis ini, orang-orang Zurich, orang Swiss ini jadi lebih lebih bagus dari Indonesia? Enggak. Orang Swiss ini tidak lebih baik dari orang Indonesia. Cuma beda. Mereka itu sejahtera, mereka itu bahagia, orang Indonesia tidak. Bedanya di situ, gitu ya. Itu. Orang Swiss IQ-nya tinggi, orang Indonesia IQ-nya rendah. Apakah IQ rendah lebih baik? Apa lebih jelek? Enggak, cuma beda aja. Gitu, ya. Cuma beda. Jadi kalau dalam kita bahas secara neuroscience gitu ya, yang namanya bahagia dan cerdas secara kognitif seperti orang Swiss ini tidak lebih bagus dari orang Indonesia, cuma beda gitu. Bedanya di mana? Ya itu tadi, mereka ini cerdas, orang Indonesia enggak, ya IQ-nya rendah gitu. Ini orang Swiss ini bahagia, orang Indonesia enggak gitu. Ya, ini perbedaannya. Nah, sampai sekarang orang Indonesia tetap deny kalau dirinya nggak bahagia gitu. Lah, kalau tetap deny, mereka denial bahwa orang Indonesia itu nggak bahagia. Lah, sampai kapanpun ya nggak bisa meningkatkan kebahagiaan. Wong denial gitu. Ya, denial gitu. Kecuali orang Indonesia, oke, kita nggak bahagia. Gimana caranya meningkatkan kebahagiaan? Nah, dari situ kita jadi punya kesempatan untuk menaikkan kebahagiaan gitu. Ya. Itu gitu. Kalau
Oh, kok kita itu bahagia kok gini, ya wis lah terserah lah emplok-emplokan itu ya ketidakbahagiaannya gitu ya. Ini adalah yang namanya denial dalam konteks denial terhadap yang namanya realita tadi. Ya, kenapa? Karena kita terbiasa menyimpulkan secara salah gitu. Ya, menyimpulkan secara berkebalikan dengan fakta. Kenapa demikian? Karena kita juga tidak diajari untuk berpikir rasional, gitu ya. Itu kayak caranya Kowim. Denial, virus itu nggak ada, tapi ngarang ada microchip dimasukkan. Coba kurang gendeng apa coba? Gitu. Oh, virus nggak ada, jadi yang ya iya, dia itu virus yang namanya virus itu adalah realita objektif. Dibilang nggak ada, tapi dia mengada-ada. Kita masukkan microchip, lo kurang gendeng apa coba gitu. Microchip lo dipikir membuat microchip itu gampang apa ya gitu. Ini yang membuat yang namanya kita itu makin lama makin rendah IQ-nya. Tapi sekali lagi, apakah IQ tinggi lebih baik dari IQ yang rendah? Ya enggak lebih baik, cuma beda. Yang satu cerdas, satu goblok gitu ya gitu. Gitu ya gitu. Oke. Buka pertanyaan, ini bahas realita, bahas denial setengah jam dewe. Pertanyaannya, iya, ini dok ya, kenapa dengan revolusi sapiens akhirnya membutuhkan kesadaran untuk bisa bertahan hidup lebih lama? Tidak ada istilah yang namanya binatang perlu kesadaran, itu enggak. Jadi kesadaran ini sebetulnya sampah evolusi, gitu ya. Nggak perlu gitu. Dalam kehidupan itu nggak perlu kesadaran. Hanya saja pada akhirnya ada binatang-binatang tertentu ya yang mempunyai kesadaran. Dan akhirnya juga alam semesta ini menyadari keberadaannya, gitu ya. Kenapa? Jangan lupa bahwa yang namanya manusia itu adalah bagian dari alam. Manusia ini bagian dari alam. Ya. Pada saat manusia itu menyadari alam semesta ini, akhirnya alam ini punya kesadaran. Kenapa? Loh, kita ini bagian dari alam, gitu ya. Jadi pada saat kita sadar, kita menyadari alam ini sadar bahwa alam ini ada, gitu. Kita punya potensi. Manusia itu bisa ngitung sekarang itu. Misalkan galaksi Andromeda berapa juta tahun di depan kita gitu ya. Bahwa 3 sampai 4 sampai 5 miliar tahun lagi galaksi Andromeda itu tabrakan dengan galaksi kita. Kita sadar itu sekarang gitu ya. Kita tahu gitu bahwa yang namanya bintang yang paling dekat dengan kita itu Alpha Centauri, jaraknya 3,4 tahun cahaya gitu ya. Itu kita menyadari gitu. Untuk pertama kalinya gitu. Kita menyadari alam gitu ya. Kita bisa menghitung alam meskipun misalnya ini ya, anjing itu punya kesadaran, beberapa ekor anjing. Simpanse punya kesadaran, tapi simpanse nggak bisa ngukur tingginya gunung Himalaya, nggak bakalan gitu ya. Nggak bakalan. Simpanse sampai sekarang itu ya tidak bisa yang namanya disuruh ngitung persamaan, itu nggak bisa gitu. Karena untuk cari persamaan itu rentetannya panjang. Kita bisa ngitung alam semesta untuk pertama kalinya itu ya, yang kita tahu sekarang. Kita jangan ngomong lah, nah, jangan-jangan di galaksi lain ada ada yang ya mungkin tapi belum tentu gitu. Bahwa tujuan itu ada, eksistensinya nggak ada gitu, nggak perlu gitu. Eksistensi itu bukan tujuan alam semesta. Alam semesta ini nggak ada eksistensi juga apa gitu. Nggak apa-apa. Nggak ada manusia juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu. Oh, apakah itu tujuan dari alam semesta? Oh, kamu nggak ada gitu ya. Dalam sains itu nggak kenal gitu. Itu kalau kita keracunan yang namanya epistemologis. Segala sesuatu itu kita ngomong harusnya begini, harusnya begitu gitu. Di luar galaksi ada kehidupan mungkin, tapi kehidupannya nggak kayak gini gitu. Kenapa? Loh ya, kehidupan di bumi ada itu kan karena
Ya, sekian miliar tahun yang lalu atmosfer di bumi dipenuhi oleh NH3, oleh metana gitu ya. Terus kemudian ada petir, jadi yang namanya ada yang namanya apa namanya protein yang berdasarkan, jadi kehidupan kita berbasis karbon. Ya mungkin di tempat lain berbasis besi, mungkin berbasis silikon, berbasis apa terserah itu. Tapi nggak sama dengan gini. Makanya kalau kemudian ada film kayak Superman, ngarang banget itu di luar Bawa nuklir antariksa di sampai ke sana. atmosfer. Bukan gitu. Di planet lain yang jauh dari bumi terus ada kehidupan orang kayak orang gini, persis ada hidungnya kayak gini, omong kosong gitu ya. Enggak penting. Nah, kemudian tadi kalau manusia itu mempunyai fiksi. Manusia mempunyai fiksi kan kebetulan. Kenapa? Buktinya ada 5 manusia lain yang pernah hidup bareng sama kita. Enggak sampai ke situ gitu. Kita pernah bareng sama yang namanya Homo Neanderthal yang lebih empati ketimbang Homo sapien gitu ya. Kita pernah bareng sama Homo naledi gitu ya. Kita pernah bareng sama Homo floresiensis gitu ya. Kita pernah bareng sama yang namanya Homo luzon. Ya. Tapi ya mereka nggak sampai membuat fiksi gitu. Jadi manusia yang membuat fiksi pun itu juga kebetulan gitu. Jadi akhirnya kita mengenal eksistensi manusia, alam semesta. Yang namanya Homo Neanderthal itu nggak sempat mikir bahwa bumi ini bulat gitu. Nggak sempat itu. Nggak sempat itu. Wong sampai sekarang aja manusia Homo sapien ada yang nggak percaya kok bumi bulat, bayangin aja gitu. Ada, Nggak percaya gitu, nggak percaya gitu. Banyak gitu. Nah, itu yang mengagetkan. Jadi sebetulnya apakah kita tujuan hidup itu mengakui eksistensi opo? Wong mengakui bumi bulat aja nggak tahu, nggak mau. Sekedar mengakui bahwa manusia itu bagian dari kehidupan, itu nggak mau. Manusia terpisah dengan kehidupan yang lain gitu ya. Manusia adalah pusat kehidupan. Gitu tuh mau mengakui eksistensi opo gitu itu. Itu kan ada pertanyaan. Jangan-jangan kehidupan ini adalah eksistensi apa namanya kehidupan itu adalah tujuan dari kehidupan. Ngapain dong? Kamu sampai sekarang aja nggak ngakuin kok kalau bumi ini manusia itu sama dengan kecoa, nggak mau gitu. Gimana mau mengakui eksistensi itu? Ya, ya ada beberapa orang yang akhirnya paham bahwa oh iya kita sama kecoa itu saudara itu. Tapi kan lebih banyak yang nggak mau gitu. Eksistensi opo gitu. Eksistensi opo, mengakui opo. Sekedar mengakui bahwa kita bagian dari alam aja nggak mau gitu. Mengakui eksistensi apa. Itu hidup ini nggak ada tujuan. Kalaupun ada tujuan kehidupan. Kalaupun seandainya ada tujuan kehidupan gitu ya. Tujuan kehidupan ini adalah, tujuan hidup adalah melanjutkan kehidupan itu sendiri. Ya, kalaupun seandainya ditanya, lah terus tujuan hidup itu apa? Kehidupan. Tujuan hidup adalah melanjutkan kehidupan itu sendiri itu. Selama 4 miliar tahun, hampir lebih ya, kehidupan ini tetap ada ya. Dan kehidupan kita untuk melanjutkan kehidupan itu sendiri. Memang ada yang namanya spesies yang punah gitu. Tetapi laju kepunahan spesies tetap kalah dengan laju spesiasi itu. Spesies makin berlimpah itu, makin berlimpah itu. Nah, itu ya. Kalau kita ngomong yang namanya kesadaran gitu ya. Nah, sekedar kita mengakui bahwa manusia itu, ya, Dok, ya. itu kita deny gitu. Oke, lanjut. Next. Oke. Ini musuh Dok Des ini soal perasaan. Masih nguber nih. Apa? Musuh Dok Des. Musuh Dok Des. Soal perasaan ini musuh Dok Des masih nguber nih. Soal perasaan. Siapa? Ical. Opo. Ical. Soal perasaan opo itu Ical itu. Soal perasaan. Kenapa? Yang terjadi di otak itu gimana sih soal perasaan itu? Ya, oke. Aja. Yang namanya perasaan itu adalah respon mental. Itu yang namanya perasaan gitu. Perasaan itu respon mental gitu. Respon mental, perasaan seneng gitu ya. Bahagia itu, sedih, itu kan yang kamu maksud. Yang dimaksud kan itu kan perasaan itu. Itu beda itu dengan sakit.
Ya, itu gini loh ya, bahwa yang namanya kita itu punya apa namanya? Kita itu punya yang namanya reseptor nyeri gitu ya. Misalkan kita punya indera itu ya. Indera itu untuk menangkap sensasi gitu ya. Sensasi apa? Sensasi nyeri, sensasi panas, sensasi getar, sensasi apa namanya tekstur, perasaan gitu ya. Sensasi apalagi sensasi apa cahaya gitu. Nah itu Panas, semua dingin. panas, dingin itu nyeri itu beda-beda itu. Nah tapi yang namanya perasaan itu kan bukan hanya panas dingin gitu ya. Itu kan sensasi, sensibilitas itu ya. Tapi kamu tahu yang ditanyakan Ical itu adalah perasaan kita senang, terus kemudian sedih gitu ya. Tapi sebetulnya itu adalah pengembangan dari emosi sebetulnya gitu. Itu pengembangan dari emosi. Karena emosi itu adalah senjata apa namanya? Senjata dari binatang di awalnya emosi itu ya, emosi. Apakah yang namanya binatang-binatang yang tidak kompleks seperti apa namanya pedus itu atau misalnya tikus punya emosi punya gitu, okay? Tapi emosinya itu tidak disadari gitu, tidak disadari karena apa? Loh, dia nggak sadar gitu ya, nggak sadar itu. Oh, sambelnya Bu Markona. Iki aku nggowo sambelnya Bu Markona. Menan tak gawakno iki. Bawa sampai ke Europe Loh, iya, sambelnya. aku sambelnya Bu Markona itu, Marcona itu andalanku nih loh, ada aku bawa loh, temenan nih. Nah ya, ini ya. Jadi perasaan ya bahwa misalnya ini ya, ini yang namanya cabai itu pedes, itu adalah respon dari bagaimana otak kita merancang itu. Tapi pedes itu ada orang yang suka, ada yang nggak suka gitu ya. Gitu. Yang nggak suka, ada yang nggak suka. Itu adalah perasaan. Itu yang ditanya oleh Ical. Tapi yang namanya perasaan itu adalah respon mental gitu ya. Respon mental terhadap pola atau rangsangan yang masuk gitu, seneng susah gitu, berbeda. Jadi itu adalah respon emosi dari mental manusia gitu. Itu yang namanya perasaan gitu, seneng nggak seneng, sedih bahagia gitu, gembira gitu. Itu adalah perasaan yang ada pada sikap mental manusia. Tapi apakah mental manusia berbeda dengan mental binatang yang lain? Oh iya, beda gitu. Beda, ada yang namanya lautan mental. Nanti kita ngomong tentang mental ini khusus ya gitu. Apa itu yang disebut mental gitu ya. Yang ada. Jadi yang namanya kesadaran, perasaan itu bagian dari mental gitu. Makanya saya setuju sependapat kalau yang namanya kesehatan itu kesehatan mental, bukan kesehatan jiwa gitu ya, bukan kesehatan jiwa gitu, kesehatan mental. Karena yang namanya misalkan apa namanya anjing punya jiwa nggak punya gitu, tapi kan dia tidak perlu kesehatan mental gitu. Jadi ya setuju kalau yang namanya dokter itu yang sakit itu mentalnya, itu orang itu bukan jiwanya, itu mental gitu ya. Karena jiwa sendiri, misalkan orang tidur punya jiwa nggak? Punya gitu ya, punya gitu. Tapi kan dia tidak terganggu mentalnya, tidur gitu ya. Itu ya. Jadi yang dimaksud Ical perasaan tadi itu adalah respon mental dari emosi itu tadi. Seneng, gembira, itu gembira. Istilahnya, jadi awalnya adalah di pusat-pusat emosinya, di pusat-pusat emosi, ya. Oke, ya. Oke, satu pertanyaan lagi ya, Dok ya. Oke. Dok, kenapa ini ada yang nanya, kenapa ada orang yang hilang kesadaran saat setelah kejang-kejang? Bagian otak mana yang terganggu? Apa? Kenapa ada orang kehilangan kesadaran setelah kejang-kejang? Iya. Bagian mana otak yang terganggu? Betul.
kejang itu kalau kesadaran itu level kesadaran itu kan banyak ini kok double ya suaraku kamu matiin dulu mic-mu matiin nah supaya nggak double suaraku. Nah kalau yang namanya kejang misalnya pada epilepsi gitu ya, kejang gitu, orang itu tidak sadar karena yang namanya kejang itu memang terjadi listrik itu di mana-mana gitu ya. Jadi yang terganggu mana? Seluruh bagian otak itu. Seluruh bagian otak membuat tidak sadar, terutama pada pusat-pusat kesadarannya. Misalnya ada pusat-pusat kesadaran yang lebih dominan itu, misalnya di bagian hipotalamus, bagian talamus, bagian brainstem itu masih bisa membuat orang turun kesadarannya. Tapi apakah mereka tidak sadar itu artinya gini loh, dia itu tidak ingat aja gitu. Dia masih kejang-kejang, masih gerak-gerak, tapi dia nggak ingat gitu ya. Terus beberapa saat kemudian dia tidur, gitu. Tidur seperti orang pingsan gitu. Itu adalah siklus dari yang namanya epilepsi itu sendiri. Gitu. Tidak semua kejang itu orangnya nggak sadar. Ada orang yang kejar sadar itu ada gitu. Misalnya orang tetanus itu sadar loh, gitu. Kejang gitu, sadar gitu. Kalau orang step itu juga sadar dok. Step itu pada anak-anak. Ya, anak-anak itu nggak step pun dia nggak sadar, nggak ingat. Kamu coba, aku tanya, kamu pertama ingat umur berapa? 5 tahunan. Berapa? Ada beberapa yang saya ingat 5 tahun. 5 tahun. Jadi kalau kamu step umur 1 gitu, ingat nggak? Enggak gitu. Step itu yang namanya step kejang pada anak-anak, kalau dalam kedokteran namanya kejang demam sederhana, itu step gitu ya, itu setuip itu ya. Itu. Nah, itu yang namanya step. Nah, kejang, tidak semua orang kejang itu terus kemudian dia tidak sadar. Ada orang yang kejang dia tetap sadar, itu ada gitu. Ada gitu. Tapi kalau misalnya pada epilepsi gitu, memang nggak sadar, tidur dia gitu ya. Bagian mana otak yang kena? Itu pada semua bagian otaknya kena. Nah, misalnya gitu ya, pada epilepsi itu macam-macam sebabnya. Itu ada epilepsi yang karena ada bagian yang mengalami seperti scar gitu ya. Gliosis kalau di otak itu, gliosis itu. Scar di bagian temporal itu, mesial temporal loop sklerosis gitu, ada sklerosisnya di bagian mesial temporal. Yang kena itu amigdalanya itu ya. Itu kejang dia gitu. Kenapa? Karena aliran listriknya keblok gitu ya. Jadi ya kejang, semua kejang itu, dia nggak sadar waktu kejang itu. Nggak sadar gitu. Kenapa demikian? Loh, karena listriknya itu menyebar ke seluruh otaknya itu, jadi dia nggak sadar. Jadi itu penjelasannya kenapa ada orang yang kejang nggak sadar. Tapi apakah orang kejang itu semua nggak sadar? Nggak selalu. Tetanus itu sadar. Tapi ada anak kecil yang tetanus sampai nggak sadar ya ada gitu. Tapi ada orang yang kejang kaku gitu ya. Ini nggak bisa gerak. Itu orang tetanus gitu. Nggak bisa gerak. Iya. Mulutnya ini nggak bisa mengong gitu ya. Sampai segini toh, terkunci gitu. Kejang, tetanus gitu. Sadar dia gitu. Tapi kalau sudah sampai kejang beneran itu ya pada anak-anak tetanus nggak sadar bener. Itu ada gitu ya. Tetanus itu juga mematikan itu tetanus itu. Seperti juga pada tetanus itu kayak itu loh rabies itu mematikan. Gitu. Tapi epilepsi pada dasarnya nggak mematikan gitu ya. Nggak mematikan. Ya kecuali kamu pas renang terus kejang ya mati karena renangnya, bukan karena epilepsinya gitu ya. Bukan karena epilepsinya. Kenapa? Hipotermia juga bisa. Hipotermia karena kedinginan karena air. Kejang-kejang. Kalau dipicu iya, kamu punya epilepsi, terus kedinginan, terus terpicu terus kejang itu bisa, tapi bukan karena hipoterminya, nggak perlu hipotermi,
Kalau hipotermia, kejang ya kejang aja. Gitu. Makanya orang epilepsi itu nggak boleh renang, nggak boleh nyetir. Bayangin aja kamu nyetir terus kemudian kejang, apa nggak nabrak? Gitu. Nabrak. Nabrak itu bahaya. Jadi orang punya penderita epilepsi itu tidak boleh nyetir karena dia akan membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Itu gitu ya. Itu. Oke. Ini satu pertanyaan atau sudah dokter mau? Halo. 5 menit lagi. Oke. 5 menit lagi. Oke, satu pertanyaan lagi ya. Itu itu suaraku double itu karena ini loh, Dian ini loh. Volumenya kegedean. Iya, kalau kamu matikan suaramu nggak double. Ini udah kecil. Kecilin suara volume. Udah saya kecilin. Enggak, volume suaraku gitu. Oh. Nah, kan masuk ke mic-mu itu. Enggak, normal, kecil biasa. Oke, ya wes. Oke. Satu pertanyaan lagi ya. Oke. Bentar. Dejavu ini pernah dibahas sama Dokes, kriteria bahagia. Dok, kriteria bahagia. Dok, bahagia kriteria ilmiahnya dalam neuroscience, apakah berhubungan dengan kondisi otak? Oh iya, benar itu. Tapi sebetulnya ya perbedaannya adalah bahagia, gembira, dan senang itu 3 hal yang berbeda. Kesenangan, kebahagiaan, dan kegembiraan itu berbeda. Gitu. Saya pernah beberapa kali ngomong kebahagiaan. Kebahagiaan itu selalu kita berhubungan kita dengan individu lain, ya, dengan manusia lain, dengan anjing, dengan kucing, itu kita bisa bahagia. Kita ada rasa empati. Jadi ya misalkan, kalau kamu senang makan itu adalah kesenangan. Gitu ya. Makan pecel itu pleasure, kesenangan, bukan kebahagiaan. Kebahagiaan itu kalau kamu makan bersama, gitu ya, makan bersama, saling menghargai, gitu ya. Anaknya terima kasih ke bapaknya juga terima kasih pada ibunya sama anaknya, gitu ya. Ibunya juga merasa senang makanannya dimakan bapaknya sama anak-anaknya, gembira, itu bahagia namanya. Bahagia, ada empati di situ. Tapi kalau kamu melihat misalkan karate, pertandingan atau tinju itu bukan kebahagiaan, itu kesenangan. Karena kamu melihat orang disakiti, kamu senang kamu lihat orang disakiti. Jadi misalnya kamu lihat George Foreman sama Muhammad Ali, gitu ya. Muhammad Ali tempelengi atau George Foreman ditempelengi, kamu senang, gembira gitu. Bahkan ini yang paling gampang aja gitu ya, paling gampang itu. Kamu nonton bola itu nggak bisa membuat kamu bahagia. Nonton bola gitu. Karena kalau musuhmu kalah, kamu seneng gitu. Terus kamu membuli temenmu yang timnya musuh gitu. Jadi kamu itu dibully misalkan ya. Dibully ya, misalnya ini MU menang gitu ya. Ini fansnya MU itu membuli fansnya Chelsea gitu loh. Yang begini ini loh ya ini. Ini sebetulnya nggak bahagia gitu. Jadi yang bermasalah itu bukan supporternya sih. Ini sepak bolanya sendiri gitu ya. Sepak bola itu memang begitu ya. Jadi sulit kita itu. Kalau kita itu masih menikmati kita pertarungan itu ya. Kita menikmati pertarungan itu, berarti kamu nggak bahagia gitu. Jadi kalau melihat itu, makanya kalau aku ditanya itu, jago mana nggak jago mana gitu ya. Itu pertandingan biasa aja gitu. Dan kamu kira kalau MU itu terus menang, terus cicilan motormu itu terus digratisin sama bank gitu, ya enggak itu. Tapi sekali lagi ya, yang namanya latihan untuk tidak empati itu gampang itu. Kamu nonton bola aja itu ya. Nah, itu kayak masalah Arema itu gila nih banget itu ya. Itu adalah betapa tidak bahagianya kita gitu. Itu ya. Gitu. Oke, Dok. Nanti untuk yang bahas mental itu ke mental health atau ke apa nanti? Terserah.
Serah itu. Serah. Mau Terserah ya. dibuat berseri ya nggak apa-apa. Mental 1, mental 2. Kayak itu loh. Kayak gayanya Kowem itu loh. Kowem itu kalau tanya itu. Oke, nanti tak bikin gitu. Nanti janjian sama Dokter Des. Mungkin Ya. saya bisanya akhir Februari. Soalnya saya ada training. Nggak apa-apa itu. Kalau aku nggak bisa ya batal. Kan gampang. Sorry ya. Sorry ya. Nggak apa-apa. Ya, makasih. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima Ya, kasih, it's okay. Des. Ya, Terima it's kasih okay. teman-teman semuanya.